Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Alia Triutami SMSM. Pada perkuliahan kita kali ini, Dasar Manajemen dan Bisnis. Oke, sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya teman-teman semuanya. Kita akan ada pembahasan materi ke-7 dari saya, yaitu materi desain dan struktur organisasi. Oke, teman-teman, sebelumnya saya memohon izin untuk merekord video presentasi saya terlebih dahulu supaya apa? Supaya lebih fleksibel juga untuk teman-teman bisa ditonton kapan saja dan bisa diulang-ulang sepanjang teman-teman kalau memang belum mengerti begitu ya. Dan teman-teman juga don't hesitate to reach me gitu ya. Jangan ragu untuk bertanya atau apapun soal ini tentang presentasi ini bisa melalui WA pribadi ataupun di grup atau email ataupun bisa meninggalkan message di LMS. Oke, saya akan mulai materinya hari ini. Saya akan coba share screen. Oke, desain dan struktur organisasi. Oke. Jadi, kalau minggu lalu kita membahas tentang fungsi perencanaan, nah pada minggu ini kita akan membahas lebih dalam tentang fungsi selanjutnya dari fungsi manajemen, yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Tentu teman-teman harus selalu mengingat fungsi manajemen ya, ada 4, POLC, Planning, Organizing, Leading, and Controlling, yang mana ini ada menjadi acuan kita, dan ini adalah sebuah siklus yang penting ketika kita melakukan manajemen itu sendiri, yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan ya. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga leading. Organizing dan leading itu bersamaan kita lakukan, dan yang terakhir controlling. Ini adalah sebuah siklus yang saling mempengaruhi, saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi. Dan nanti ketika kita sudah di tahap controlling, tentu kita nanti akan ada review dan kembali lagi ke tahap planning. Oke, sekarang di materi ini kita akan membahas lebih dalam tentang fungsi pengorganisasian atau fungsi organizing. Fungsi organizing ini apa sih gitu ya? Ini adalah ketika sebuah organisasi melakukan pembagian kerja gitu ya, pembagian wewenang, pembagian kerja, yang mana tujuannya adalah untuk lebih cepat lagi mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi, mengeksekusi apa yang sudah direncanakan di fungsi perencanaan tadi, lalu di breakdown ke fungsi pengorganisasian, di mana rencana-rencana tersebut di breakdown lagi siapa yang mengerjakan apa gitu ya, yang mengerjakan program apa, wewenangnya seperti apa, dan nanti juga di sini akan ada standar prosedur yang diberlakukan oleh perusahaan. Struktur organisasi dan prosedur pelaksanaan pekerjaan itu merupakan bagian dari fungsi pengorganisasian, pembagian tugas dan wewenang internal, dan sistem koordinasi juga ada komitmen individu di situ. Program organisasi juga ada, akan mempengaruhi sumber daya organisasi untuk melaksanakan program-program kerja yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi bisa dikatakan dalam dua kata ini struktur pengorganisasian adalah skema organisasi dari penempatan tugas yang paling atas sampai paling bawah gitu kan ya. Nah, si skema penyusunan organisasi ini juga berarti tidak lepas dari penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya gitu ya.
Jadi, sekali lagi, fungsi pengorganisasian itu kita berada pada penyusunan struktur organisasi dari mulai pembagian kerja, pembagian wewenang dari tingkat atas sampai tingkat bawah gitu ya. Sesuai dengan satu, tujuan organisasi, yang kedua, sumber daya yang dimiliki organisasi, dan yang ketiga adalah lingkungan yang melingkupi organisasi ini. Oke, ada lingkungan internal, eksternal, ada lingkungan mikro maupun makro. Oke, selanjutnya, konsep dasar pengorganisasian. Nah, manajer dalam fungsi pengorganisasian ini mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Jadi, rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Nah, ini ditentukan pada saat melakukan membuat struktur organisasi ya. Kerangka tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Oke, jadi dari rencana-rencana yang sudah disusun di sebelumnya gitu ya, kita dapat tahu nih, andai kata kita berada dalam sebuah top management, kita menjadi top manager gitu ya, kerangka kerjanya itu dinamakan desain organisasi. Jadi kita desain, kita bentuk untuk melakukan rencana-rencana atau program-program ini, kita butuh berapa orang, butuh orang yang wewenangnya apa saja dan berapa orang gitu kan. Nah, ini desain organisasi ya untuk menjalankan rencana yang sudah ditetapkan. Nah, bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi ini disebut dengan struktur organisasi, gitu kan. Nah, struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, alokasi money, machine, gitu kan, method, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi konsep dasar pengorganisasian. Oke, ini contoh dari bagian organisasi yang sederhana, gitu ya, jika kita ada dalam sebuah top management gitu ya. Ada direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer SDM, di mana manajemen pemasaran itu dibagi lagi menjadi bagian penjualan dan bagian promosi. Oke, ini contoh sederhananya. Tentu ini hanya sebagai contoh dan struktur organisasi itu bergantung dari pada organisasi masing-masing dan desain organisasi yang mereka buat gitu ya. Kerangka kerjanya seperti apa itu bergantung pada organisasi masing-masing, tidak ada bagan organisasi yang baku gitu kan, sesuai kebutuhan. Oke, dalam pengorganisasian ini ada 4 aspek utama teman-teman yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, kalau 4 aspek utama ini sudah pasti di organisasi manapun juga harus diperhatikan 4 aspek ini. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua pengelompokan pekerjaan, yang ketiga penentuan relasi antar bagian dalam organisasi gitu ya, atau hierarki. Yang keempat adalah penentuan mekanisme untuk mengintegrasikan aktivitas antar bagian dalam organisasi. Jadi bagaimana cara bisa kita berkoordinasi antara satu departemen atau satu aktivitas dengan aktivitas lain. Tentu mekanisme ini akan tergambar dalam struktur organisasi yang kita lakukan pada organizing ini ya. Oke, kita bahas satu-satu aspeknya. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja itu apa sih? Pembagian kerja itu adalah upaya
untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan gitu ya, yang telah disusun dalam proses perencanaan, yang mungkin saja itu bersifat kompleks gitu ya, menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang itu akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan yang spesifik ya, tentu sesuai dengan kapabilitas mereka gitu kan. Nah, itu pembagian kerja. Nah, yang kedua, pengelompokan. Oh, oke. Pengelompokan kerja ya, yang kedua. Setelah pekerjaan dispesifikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis ya. Kan ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang mendekati yang sejenis gitu ya. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi pada dasarnya adalah proses pengelompokan yang dan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, misalnya kita mempunyai bisnis restoran nih teman-teman. Pengelompokan kerjanya seperti apa? Jadi kan itu ada pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan. Itu dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu. Ya, katakanlah itu adalah bagian layanan. Ya. Nah, kita jabarkan dulu tugas-tugas gitu ya. Nah, setelah itu, ini contoh pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan pada bisnis restoran. Setelah itu kita kelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang memang sejenis, teman-teman. Jadi seperti ini nih, membeli bahan-bahan mentah seperti sayuran, lauk pauk, buah-buahan, minyak goreng, dan lain sebagainya. Lalu setelah membeli, memasaknya, itu bisa kita kelompokkan menjadi bagian dapur. Nah, selanjutnya yang menulis menu gitu kan, yang melayani pelanggan langsung. Lah katakanlah itu sebagai bagian pelayanan. Lalu bagaimana dengan ketika pelanggan membayar, membuat laporan gitu, penjualan harian, bulanan gitu. Katakanlah itu adalah bagian keuangan yang memang hampir sama gitu ya, megang-megang uang, megang-megang makanan, pisau dan lain-lain, bagian dapur, megang-megang menu dan melayani. Jadi seperti itu ya proses dari job department talisation. Nah, yang ketiga adalah kita membuat hierarki. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Terdapat dua konsep penting dalam hierarki, yaitu span of management control atau span of control dan chain of command. Span management controls itu kita bisa lihat dari sini. Jadi penentuan hierarki dalam bisnis restoran, lagi-lagi ya, yang akan menjadi contoh kita, itu kepala restoran mengkoordinasikan dan memerlukan bawahan yang membantu gitu ya. Kepala restoran ini butuh bagian dapur, bagian pelayan, bagian keuangan. Nah, kalau span of control-nya itu apa? Jadi, dia terkait dengan jumlah orang di bagian bawah suatu departemen akan bertanggung jawab kepada departemen bagian tertentu. Jadi, berapa orang nih yang harus ada di bagian dapur, let's say ya. Nah, ini bertanggung jawab kepada bagian dapur orang-orang ini, gitu kan ya. Nah, sedangkan chain of command itu menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi ke paling rendah. Jadi ini bertanggung jawab pada siapa di atasnya, yang atasnya bertanggung jawab pada siapa. Itu sesuai dengan garis, gitu kan. Jika sama seperti ini, berarti dia sifatnya hanya koordinasi saja tanpa harus ada komando gitu ya. Ini tidak mengkomando ini ataupun ini mengkomando ini, tapi hanya koordinasi karena komando hanya satu dari atas.
Oke. Nah, ini contoh chain of command dari bisnis restoran. Jadi, kepala restoran itu membawahi bagian keuangan, bagian pelayanan, bagian dapur. Bagian pelayanan itu juga membawahi pelayan 1, 2, dan 3, gitu ya. Di sini tidak ada komando dari pelayan 2 ke pelayan 3, karena tidak ada garis hierarkinya. Jadi, sama-sama semuanya bertanggung jawab pada kepala bagian pelayanan, dan bagian pelayanan itu juga memberikan komando kepada 3 ini, langsung gitu ya, garisnya lurus. Dan bagian pelayanan bertanggung jawab langsung ke kepala restoran, bukan kepada bagian dapur, gitu kan? Nah, ini sesuai dengan hierarki atau chain of command dari bisnis restoran ini. Selanjutnya, ini aspek yang keempat dari pengorganisasian, yaitu koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif gitu kan. Oke. Sorry, ada distraction sedikit, ada telepon masuk. Oke, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, teman-teman. Yang pertama adalah strategi organisasi, yang kedua skala organisasi, yang ketiga teknologi, yang keempat adalah lingkungan. Strategi organisasi tentu dalam perencanaan kita sudah membuat strategi untuk mencapai sasaran atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, strategi apa yang kita ambil ini akan mempengaruhi struktur organisasi tentu saja. Berapa banyak orang yang kita butuhkan, apa-apa saja pekerjaannya, berapa banyak orang untuk menjalankan pekerjaan tersebut, wewenangnya seperti apa. Tentu ini akan menjadi mempengaruhi struktur organisasinya seperti apa. Lalu skala organisasi juga gitu ya, besar kecilnya organisasi juga akan mempengaruhi struktur organisasinya seperti apa. Dan yang ketiga, teknologi sangat-sangat jelas gitu ya akan mempengaruhi struktur organisasi, di mana hari ini pun kita merasakan sendiri gitu ya, bahwa banyaknya pemecatan PHK itu yang tergantikan oleh teknologi gitu ya. Karena semakin canggihnya teknologi, akan semakin sedikit perusahaan membutuhkan orang gitu ya, untuk terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang teknis gitu ya, yang kita lihat sendiri bahwa bank sekarang semakin sedikit jumlah tellernya karena sudah ada teknologi gitu ya, ada financial technology, m-banking, aplikasi, ATM bahkan gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah lingkungan gitu ya. Lingkungan ini tentu mempengaruhi struktur organisasi. Lingkungan ini bisa lingkungan internal, lingkungan eksternal dari organisasi tersebut, lingkungan makro atau mikro gitu ya. Beberapa pendekatan dalam departementalisasi. Jadi ada beberapa pendekatan ketika sebuah perusahaan membagi-bagi gitu ya departemen dalam suatu struktur organisasi. Itu bisa berdasarkan fungsi manajemen, fungsional manajemennya, yaitu terbagi dari pemasaran, keuangan, marketing, produksi gitu ya. Atau misalnya jadi perusahaan itu punya departemen pemasaran, departemen produksi, departemen keuangan, departemen produksi gitu ya. Nah, bisa berdasarkan seperti pembagian departementalisasinya bisa berdasarkan fungsional seperti itu, atau bisa juga berdasarkan produk kalau memang kita itu ada di perusahaan yang memproduksi banyak produk gitu ya. Seperti contohnya perusahaan Panasonic atau Sharp yang memproduksi produk lemari es, TV gitu kan ya. Seperti perusahaan Panasonic, Sharp gitu.
Atau bisa berdasarkan pelanggan juga, di mana si pelanggan ini misalnya memang dia menjalankan membeli produk kita untuk kebutuhan bisnisnya dia. Jadi B2B ya, business to business. Atau memang dipakai sendiri tapi dalam jumlah yang besar gitu dia belanja produknya ke kita, maka kita juga bisa membuat departemen khusus dalam struktur organisasi kita itu khusus untuk melayani pelanggan tersebut gitu ya. Jadi misalnya departemen Pak Haji gitu ya, kalau misalnya kita itu melayani pelanggannya namanya Pak Haji gitu. Atau bisa juga departementalisasi ini berdasarkan geografis, teman-teman. Dan ini juga memang sudah banyak di perusahaan besar itu, mereka menggunakan selain fungsional, produk, juga geografis ya. Karena area marketnya luas, apalagi kalau misalnya perusahaan yang multinasional, kayak gitu ya. Nah, wilayah kalau misalnya nasional sendiri saja kita tuh sudah dari Aceh sampai Papua gitu kan ya. Jadi bisa dibagi-bagi tuh, bisa wilayah Jabar, Jatim gitu ya. Bisa dibagi lagi Jabar 1, Jabar 2 gitu. Itu sesuai dengan kebutuhannya, atau bisa juga nih pendekatan dalam departementalisasi itu berdasarkan matriks. Nah, matriks itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang memang dia melakukan project-project gitu ya. Seperti perusahaan konstruksi, teknologi gitu ya. Nah, ini pembagian departemennya itu berdasarkan project pengeboran minyak misalnya, atau batu bara, atau lagi mendevelop satu teknologi apa, AI dan lain sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini ada contoh-contoh struktur organisasi yang berdasarkan produk gitu ya. Nah, ini pertama itu di top level ada direktur utama yang dibagi menjadi manajer keuangan, produksi, pemasaran, SDM, lalu pemasaran dibagi lagi. Nah, ini produksi dibagi lagi menjadi susu, sabun mandi, pasta gigi, mie instan. Ataupun sebaliknya teman-teman itu juga bisa ya. Jadi direktur utama langsung membagi ke dalam departemen susu, misalnya departemen sabun mandi. Nanti di departemen susu itu ada manajer keuangannya, ada produksi, ada pemasarannya, ada SDM-nya, bisa seperti itu. Sesuai kebutuhan. Nah, ini departementalisasi berdasarkan geografis, contohnya ya, bagian penjualan Jakarta, Bandung, bagian promosi. Jadi ini semuanya adalah customize gitu ya, tergantung kebutuhan organisasi itu sendiri. Namun dalam membuat struktur organisasi tentu kita kembali lagi pada 4 aspek yang utama tadi gitu ya. Pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan, dan penentuan relasinya, lalu penentuan mekanisme untuk koordinasinya seperti apa, dengan mempertimbangkan yang tadi faktor-faktor yang mempengaruhi mana tuh tadi ya. Ada lingkungan, ada teknologi gitu kan. Ada strategi organisasi, skala organisasi, teknologi, dan oke. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf banyak kekurangan gitu ya. Terima kasih. I hope you enjoy my video, and don't hesitate to ask something to me. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Terima kasih. Oke, bye-bye.